Hai teman-teman, ketemu dengan saya Dr. Gina. Hai teman-teman, kenalkan saya Dr. Gina SPOG. Saya akan membuat YouTube channel saya ini berbicara banyak mengenai cancer. Mungkin lebih banyak saya memberikan support karena untuk ilmunya kita sudah bisa banyak, kalau kita googling kita bisa menemukan banyak sekali informasi. Kenapa saya memilih konten mengenal cancer? Karena saya sendiri adalah penyintas cancer atau saya adalah cancer survivor. Ceritanya kenapa sampai saya mengatakan bahwa saya adalah penyintas cancer. Ceritanya tidak panjang sebetulnya karena gejalanya terjadi begitu cepat, diagnosis cepat, dan kemudian pengobatannya juga cepat. Awalnya saya hanya tiba-tiba saya haid lagi. Sebagai catatan, saya sudah 2 tahun tidak haid. Kemudian saya haid lagi. Nah, di awal bulan saya berpikir mungkin karena hormon itu mulai teratur lagi, mungkin hormon estrogen saya belum terlalu turun sehingga haid itu datang lagi. Karena pada saat COVID pekerjaan mulai dikurangi, praktek mulai dikurangi, lebih banyak di rumah, makan makanan yang bergizi, jaga kesehatan, ya seperti itulah. Nah, pada saat itu haid datang seperti biasa 5 hari. Dan saya berpikir oh ya mungkin saya mulai haid lagi gitu. Kemudian sampai asisten saya pernah bercanda bahwa halo dok, ntar lagi bisa hamil loh, hati-hati gitu, katanya gitu. Nah kemudian setelah itu 5 hari selesai dan tidak ada apa-apa. Di tanggal 28 hari kemudian haid lagi, ada darah lagi. Jadi saya pikir oh ya memang sudah mulai teratur lagi gitu. Nah, tapi di hari ketiga haid yang 28 hari kemudian itu keluar jaringan, dan saya berpikir keluar jaringan dari alat kelamin. Kemudian saya berpikir bahwa saya harus memeriksa. Nah, saya bawa jaringan itu ke rumah sakit, kemudian saya periksakan. 2 hari kemudian saya dapat hasil. Mungkin teman sejawat saya agak khawatir mengatakan kepada saya, dengan pelan dia katakan. Kemudian setelah saya tahu bahwa diagnosisnya cancer, saya juga merasa sangat surprise karena saya menerima seperti biasa. Tidak ada perasaan bahwa saya down atau saya merasa bahwa saya kehilangan harapan, atau saya merasa bahwa wah, kenapa ini harus terjadi kepada saya. Pada saat saya dengar bahwa hasil PA saya adalah cancer, saya memutuskan untuk sore itu juga, malam itu juga saya harus ke onkologi. Ya. Kebetulan onkologi itu teman saya juga, teman sejawat. Nah, ke onkologi, saya menceritakan semuanya. Saya bilang bahwa saya tidak ada gejala. Artinya gejala yang mungkin perdarahan di luar haid atau kontak bleeding. Dan setelah dilakukan pemeriksaan, USG saya oke, kemudian dari pemeriksaan mulut rahim juga oke. Tetapi teman saya mengatakan, dokter onkologi itu mengatakan bahwa sebaiknya kita lakukan saja operasi karena mengingat umur juga, dan kalaupun operasi itu angkat rahim semuanya, kedua hidung telur, dan jaringan-jaringan di sekitarnya termasuk kelenjar getah beningnya. Saya setuju. Saya tahu bahwa itu adalah operasi yang terbesar di bidang kandungan, tetapi saya setuju karena saya pikir bahwa saya sudah di usia seperti ini, toh rahim juga tidak
tidak terlalu diperlukan lagi. Nah, kemudian menghadapi hari itu, jadi tanggal 1, tanggal 6 saya operasi. 5 hari itu persiapan saya untuk melakukan operasi, pemeriksaan laboratorium lengkap, pemeriksaan ronsen dada, dan kemudian pemeriksaan MRI. Semua saya lakukan dengan saya menerima semuanya itu semua dengan melakukan segala sesuatunya itu dengan itu memang harus saya lakukan karena akan ada operasi besar yang akan saya jalani. Nah, ketika menjalani itu saya juga bersyukur karena lingkungan saat itu sangat mendukung dan saya senang sekali waktu di MRI. Di situ keadaan tenang. Justru pada saat itu saya banyak berefleksi, banyak kembali lagi berpikir, ternyata seperti inilah perasaan kalau orang didiagnosis kanker. Mungkin awal-awalnya orang akan berpikir bahwa kalau sudah didiagnosis kanker seolah-olah dunia itu sudah runtuh, seolah-olah jalan kita semua tertutup, seolah-olah bahwa Tuhan kok tidak sayang. Tetapi pada saat saya melakukan MRI, perasaan-perasaan seperti itu sama sekali tidak ada. Dan untuk persiapan operasi yang besar pun itu saya menjalani apa yang saya harus jalani. Saya harus protein, saya akan berbanyak, kemudian kalau dapat buah alpukat saya makan buah alpukat gitu untuk persiapan. Dan saya pun mengatakan ke papanya Joshua dan Gaby itu bahwa nanti saya dioperasi, tapi karena keadaan COVID mungkin sebaiknya tidak perlu diam di rumah sakit karena toh lingkungan itu ada lingkungan saya juga. Tetapi sebagai orang terdekat, keluarga, tentunya ketika mendengar operasi ingin memberikan support. Pada saat itu nanti saya bilang kita berdua pergi, tetapi anak tidak usah, tinggal saja di rumah. Toh paling 1-2 hari saya pulang. Nah, pada saat saya persiapan untuk menjalani operasi itu benar-benar hati saya itu terasa ringan. Saya tidak merasakan bahwa itu adalah beban. Cuman saya meminta kepada Tuhan, kalau boleh saya minta berikan saya waktu yang panjang untuk dapat membesarkan anak saya. Kemudian sudah saya menjalani itu, kemudian pada harinya saya mempersiapkan diri dan kemudian saya datang ke rumah sakit. Saya menitip pesan ke teman sejawat, kalau seandainya terjadi sesuatu dengan saya biar saja di tempat ini, tidak usah kemana-mana. Pada saat itu mungkin, kok saya berpikir seperti itu. Bukan berarti bahwa saya mengatakan itu kemudian karena saya down atau apapun, tetapi saya ingin meringankan orang di sekitar saya supaya tidak terlalu terbebani seandainya terjadi sesuatu. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan itu sudah mengatur segala sesuatunya. Waktu saya didiagnosis itu dan saya harus menjelaskan proses apa yang harus saya jalanin pada waktu operasi, menjelaskan ke anak saya yang berusia 8 tahun mungkin tidak gampang, tetapi itulah saya belajar bahwa Tuhan sudah mengatur segala sesuatunya sampai detil sekecil apapun. Tahun yang lalu, saya flashback, tahun lalu itu saya punya anjing, beberapa anjing, dan kemudian ada anjing kecil saya, anjing poodle, tiba-tiba sakit. Nah, dia didiagnosis bahwa kemungkinan mengarah ke arah kanker, karena anjing saya tidak punya anak. Nah, dari situ dokternya menganjurkan untuk angkat rahim. Pada saat itu prosesnya cepat.
ya cepat sekali. Di anjing saya sudah kepayangan. Dan kemudian saya bilang ke suami bahwa oke, lakukan saja yang terbaik. Nah kemudian ternyata anjing saya diangkat rahimnya, memang perlu pengumuman sekitar 2 mingguan. Dan sekarang dia sehat walafiat, sudah naik tangga, segala sesuatunya dia lakukan seperti biasa. Nah dengan adanya itu saya sangat gampang menjelaskan ke anak saya yang berusia 8 tahun, Luke Joshua. Saya jelaskan ke Joshua, oke, mama sakit, mama akan dioperasi. Dia bertanya ke saya, akan dioperasi di mana? Dipotong di mana? Nah, dari catatan juga Joshua pernah saya ajak waktu saya melakukan operasi sesar, saya pernah mengajak dia. Jadi dia tidak heran dengan keadaan operasi itu sendiri. Nah, kemudian saya jelaskan bahwa mama sakit seperti Alexa, seperti anjing kita, akan diangkat rahim, tapi mama tidak apa-apa. Kan bisa dilihat bahwa coba lihat anjing kita, kan dia sudah bisa lari-lari, naik tangga, dan tidak ada masalah. Karena saya pun mengatakan oke, I understand. Semuanya digampangkan oleh Tuhan dan saya mengerti bahwa segala sesuatunya itu Tuhan mempersiapkan dengan begitu baik. Nah, setelah menjalani operasi itu, operasi saya berjalan cukup lama ya, karena memang banyak yang harus dilakukan dan harus dilakukan dengan hati-hati. Setelah selesai, saya pun sangat berterima kasih karena saya baru mengerti, seperti ini rasanya kalau operasi besar. Saya belum pernah dioperasi 1 kali pun. Saya melahirkan pun 2 kali saya melahirkan normal. Nah, setelah itu saya juga merasa bahwa waktu kan kita waktu operasi itu general anestesi, ada dimasukin selang intubasi, dan waktu diekstubasi biasanya orang akan mengeluh mungkin sakit tenggorokan, batuk lah, pilek dan lain-lain. Saya tidak merasakan apa-apa. Semuanya berjalan seperti biasa. Nah, disitulah saya ingin mengatakan kepada semua teman-teman, kalau boleh saya katakan, Sakagi sahabat kanker gini, ya, tidak perlu terlalu takut kalau kita didiagnosis kanker. Tidak pernah ada jalan yang buntu jika kita bersama Tuhan. Jika kita diberikan hal seperti itu, mungkin ada maksud Tuhan di balik itu. Tidak perlu kita merasa bahwa dunia itu runtuh, tidak ada harapan. Harapan selalu ada jika kita berjalan dalam Tuhan. Dan puji syukur sampai saat ini saya tetap sehat. Saya juga bekerja seperti biasa. Kemudian saya melakukan operasi seperti biasa, saya sudah berolahraga seperti biasa, saya melakukan yoga, dan saya merasa saya lebih sehat dari sebelumnya. Dan kemudian juga untuk hubungan dengan teman-teman sejawat, dengan orang-orang di sekitar, saya pikir menjadi lebih baik. Saya menjadi lebih mengerti orang-orang yang di sekitar, jadi lebih bisa meredam emosi dan jauh lebih mengerti orang. Kira-kira demikian awal dari percakapan kita untuk di channel YouTube ini. Untuk selanjutnya saya akan banyak berbicara mengenai kanker. Mungkin saya akan berawal dulu dari apa itu kanker dan macam-macamnya, dan mungkin akan saya bagi beberapa part supaya tidak terlalu panjang. Maksudnya sekali lagi saya mau katakan bahwa saya ingin membantu teman-teman di luar Sakagi, ya. Saya ingin membantu untuk lebih dapat mengerti mengenai kanker itu sendiri, dan kira-kira hal-hal apa yang dapat kita lakukan bahwa dunia itu tidak runtuh ketika kita didiagnosis kanker. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.
Terima kasih. Nanti kita ketemu lagi di part cancer kita.